satu akidah, kemudian satu ajaran kan, kemudian kan satu ajaran. Tapi kita bersosial ke di luar lingkungan kita akan menemukan semacam itu. Kita pasti menghadapi teman yang beda pendapat sama kita. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah beserta salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sampai detik ini kita diberi kesabaran oleh Allah dengan musibah wabah yang melanda di negeri kita sendiri, yaitu COVID-19 atau disebut COVID-19. Pada kesempatan kali ini kami bersama sahabat juga rekan diskusi atau sharing pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya kayak perbedaan pendapat kepada sama rekan. Jadi kita harus mengatasi gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ketahui bahwa dengan merendahnya kita terhadap sosial, insyaallah tidak akan menimbulkan kesombongan, tidak akan memiliki pendapat yang seharusnya kita yang paling benar. Saya pribadi selaku sering menyampaikan di masyarakat, selalu merendahkan diri, itu yang hal yang lebih baik, yang sesuai dengan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masalah orang yang lain menilai yang lebih baik itu memang hak ataupun kewajiban orang lain menilai kita. Yang penting akhlak yang terbaik yang diberikan oleh Rasulullah itu mengajarkan kita harus tidak memiliki sifat sombong, karena derajat yang diberikan oleh Allah itu melalui pelan para semuanya. Kalau ikhwan, kawan kami ini Afil Wahyudi memuliakan kami cuma mengatakan syukur alhamdulillah. Begitupun sebaliknya, karena kami diakui seorang pendai ataupun seorang syiar masalah agama, dan beliau juga memiliki kelebihan di syiar agamanya yang kita sama-sama menghargai, ya. Apalagi mengangkat masalah tema yang selama ini bahkan tidak ada ujung usainya, masalah ikhtilaf, yaitu kita sadari sebelumnya memang pendapat semacam itu memang ada. Bahkan dari zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sempat berbicara masalah pandangan untuk kedepannya, gambaran untuk kedepannya itu ikhtilafi ummati rahmat, kata Rasulullah, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, diterima oleh seorang sahabat, apapun berbeda pendapat apapun, tidak akan ada perbedaan di zaman Rasulullah. Meskipun Rasulullah memberi gambaran, itulah suatu kemuliaan yang seorang nabi yang seterusnya ataupun zaman setelah beliau wafat sampai ke zaman saat ini, beliau sudah menerawang. Cuman tanpa kita sadari, terawangan beliau itu memang mengacu pada suatu saat ketika beliau wafat, itu memang diberikan gambaran oleh Rasulullah, ikhtilafi ummati rahmat. Nah, dari bahasa itu kita bisa memetiknya bahwa perbedaan umatku, kata Rasulullah, bagian dari suatu rahmat. Maka diciptakanlah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha Pencipta itu harus berbeda pendapat. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat, maka cukup saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu surga saja. Maka diadakan perbedaan itu menguji iman manusia. Itu artinya menguji iman manusia supaya kita menjadi pilihan hidup. Yang jelas kalau masalah ikhtilaf yang berkembang dari setelah Rasulullah wafat itu tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan syariat. Di zaman Rasulullah itu memandangnya bahwa segala sesuatu ketika Rasulullah ada itu langsung kepada Rasulullah. Jadi menemukan solusi terbaik, tidak ada perbedaan sama sekali pun, karena solusinya memang Rasulullah. Nah, timbul perbedaan itu ketika Rasulullah wafat, timbullah Jabariyah, Qadariyah, Khawarij. Apalagi di zaman saat ini orang-orang kita ini Utsmani, orang yang paling sabar. Kemungkinan di situ titik temunya kita macam diadakan suatu kesabaran dalam menjalankan agama. Nah, setelah
Rasulullah wafat timbullah perbedaan semacam itu. Kembali lagi ke masalah yang kita bahas tadi, timbul ketika empat mazhab ya, yang kita paling kenal itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu saling menggurui itu sama lain. Selain dari persahabatan, tapi saling menggurui, apalagi Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik dan sebagainya. Tapi pendapat Imam Syafi'i sendiri itu boleh pendapat aku itu benar, tapi tidak menutup kemungkinan pendapat orang lain itu salah. Itu sebenarnya ajaran untuk kita, penemuan yang harus kita ambil. Setelah kita mengambil, maka menemukan titik temunya untuk menghargai sesama. Perbedaan timbul di masalah di mazhab itu, kalaulah memang salah perbedaan, di saat itu juga saling mengafirkan. Kan saling mengafirkan masalah itu juga. Karena ini masalah, jadi singkatnya masalah ikhtilafi umat rahmat. Perbedaan umat adalah rahmat kata Rasulullah. Maka pandangan Rasulullah ternyata fakta di zaman saat ini, di zaman para imam yang saat ini kita jadi pegangan, baik yang megang Imam Syafi'i, baik Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal. Dan mayoritas seluruh Indonesia ini yaitu bermazhab kepada Imam Syafi'i, betul kan? Imam Syafi'i. Cuman kita harus maklumi ketika ada perbedaan. Kita ada perbedaan antara para sahabat kita di lingkungan, apalagi kalau di lingkungan kita yakinlah satu akidah kemudian satu ajaran kan kemudian kan satu ajaran. Tapi kita bersosial ke di luar lingkungan kita akan menemukan semacam itu. Kita pasti menghadapi teman yang beda pendapat sama kita. Nah, di mana timbulnya? Kalau masalah tahlil itu memang dari zaman Ibnu Taimiyah memang ada dibahas masalah tahlil itu. Apa sih pengertian tahlil? Kita harus tahu dulu tahlil itu apa gitu Pak. Kalau tahlil tahu maknanya, kita baru membahas masalah hukumnya. Tahlil kan diambil dari kalimat la ilaha illallah, kalimat ayat Al-Quran yang mengandung di dalamnya, sehingga dirangkul oleh para ulama yang cinta akan tahlil. Maka timbullah satu kalimat tahlil. Kalimat tahlil di situ. Cuman pada dasarnya memang yang menjadi acuan yang timbul masalah hukum dengan pendapat ini kan ketika tidak ditemukan dalil yang mutlak. Betul kan? Tidak ditemukan dalil yang mutlak. Cuman ada sebagian ulama yang mengiaskan kepada dalil yang lain. Semisal ketika anak Adam meninggal dunia, al-ibnu adama ingkotu amalu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang kita amalkan kepada orang lain. Apabila kita memiliki harta yang lebih, maka diamalkan kepada orang lain. Yang kedua, au ilmin yunta'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ketika kita ada di sosial, maka mau nyalurkan baik dari sosial berhadapan langsung maupun melalui media dakwah yang mengandung syiar-syiar beliau anna walau ayat, maka sampaikan kata baginda walaupun 1 ayat. Maka itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Lebih celaka lagi kalau orang memiliki ilmu tapi dia menutupinya. Ini kan lebih celaka lagi nih kan. Menyimpan ilmu yang kita jangan ada batasannya untuk menemukan kalimat sombong. Ini pembahasannya panjang kan ya. Belum nyampe ke bab tahlil ini. Cuma ini mengumpulkan. Kalau masalah tahlil ini banyak pembahasannya, mungkin tak selesai malam ini, kita lanjut karena kita memang diskusinya setiap malam kan ya. Setiap malam diskusinya bahkan menjadi suatu budaya kita setiap malam untuk diskusi semacam ini. Yang penting apa yang diskusikan tidak menimbulkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya yang menimbulkan suatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua, au ilmu yunta'u bih tadi itu bertujuan untuk kita ini memang diciptakan oleh Allah sebagai seorang anak yang giat mendoakan kedua orang tua kita, baik dalam keadaan yang meninggal dunia maupun yang ada di dunia. Maka kita wajib mendoakan.